Selanjutnya kami undang Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi untuk menyampaikan. Pak Jokowi hadir. Iya Pak Jokowi, langsung ketemu Pak Jokowi. Saya nonton Pak Jokowi di sini langsung. Hanya orang pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi semuanya. Jangan dimatiin yo ret pateni kok. Warga negara Indonesia yang berada di Korea Selatan. Saya kaget, yang ngumpul kok banyak banget. Fansnya Pak Jokowi. Biasanya kalau saya ke negara lain 300, 500, terakhir paling banyak berapa 800, ini 1000. Gak tahu kenapa kok banyak banget. Apa itu kira-kira? Ya, saya ingin berbicara masalah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Saya akan berbicara juga apa yang telah kita kerjakan dan nantinya juga sebetulnya ke depan akan ada apa di negara kita. Saya kira kita tahu semuanya bahwa ekonomi global sekarang sudah menuju kepada sesuatu yang semua negara itu takut karena turun dan belum ada jalan pemecahannya. Persaingan untuk memperebutkan yang namanya investasi, yang punya uang oleh sebuah negara itu juga sekarang ini semakin kompetisinya, persaingannya semakin hari semakin kuat sekali, gesekannya, benturannya. Persoalan-persoalan seperti ini yang harus saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun. Karena memang ya keadaannya, faktanya harus saya sampaikan apa adanya. Sampai misalnya di Brasil, Presiden Dilma jatuh juga gara-gara ekonominya yang terus menurun dan tidak bisa dikendalikan. Negara-negara yang lain juga sama. Seperti di Tiongkok yang dulu bisa 10 sampai 11 sekarang bawah 7. Anjloknya kan juga. Padahal kita ini ngirim barang-barang ekspor kita, terutama komoditas itu banyak sekali ke Tiongkok. Juga kita banyak ekspor juga ke negara-negara yang lain, baik Amerika, Eropa, dan lain-lain. Inilah kondisi-kondisi dan tantangan yang kita hadapi. Artinya apa? Tidak hanya persaingan individu, tidak hanya persaingan antar kota, tidak hanya persaingan antar provinsi, tetapi persaingan antar negara itu sekarang begitu sangat ketat, kompetisinya, persaingannya ketat sekali. Baik kita beradu strategi, baik kita menyederhanakan pelayanan-pelayanan perizinan, baik kita menarik investasi dengan menyediakan lahan-lahan yang kita punya, tetapi itu juga belum cukup. Karena apa? Negara lain juga melakukan hal yang sama. Inilah tantangan di depan kita yang tidak enteng, yang tidak ringan. Tapi apapun tantangannya, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, kepada birokrasi, kepada pemerintahan kita, kepada menteri-menteri,
bahwa apapun kita harus tetap optimis. Apapun kita harus menatap bahwa di depan itu akan lebih baik. Jangan berhadapan dengan tantangan, dengan rintangan seperti itu kita kendor. Tidak. Harus kita hadapi. Harus kita hadapi. Sehingga kenapa kita sekarang ini terus saya di mana-mana selalu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kompetisi, yang berkaitan dengan persaingan. Karena memang eranya sekarang era kompetisi. Kompetisi antar negara, kompetisi antar kawasan sudah tidak bisa dicegah lagi. Coba kita lihat, kita sekarang sudah masuk ke kompetisi di masyarakat ASEAN Economic Community. Masyarakat ekonomi ASEAN sudah masuk. Berarti kita bersaing dengan 10 negara. Kalau ketemu dengan kepala negara, kepala pemerintah, gandeng-gandengan kita. Kayak kui. Gandeng-gandengan. Tapi dalam batin saya, kamu itu pesaing saya. Pesaing Indonesia. Kawan ya kawan, teman ya teman. Saingan tetap terus. bersaing dengan kita. Jangan kita gini loh, jangan kita ini terminabuhkan, wah ini kawan. Lupa bahwa mereka pun juga bersaing dengan kita untuk mendapatkan investasi, mendapatkan industri, mendapatkan arus uang masuk dari negara-negara yang lain. Kita bersama. Jadi tiap hari kalau ketemu ya seperti ini. Kita dalam summit, dalam konferensi, dalam pertemuan-pertemuan bilateral ya gandengan. Tapi sebetulnya ya teman tapi musuh. Iya, ya kita harus ngomong apa adanya, memang seperti itu. Iya kan? Oleh sebab itu selalu saya menyampaikan bahwa untuk maju itu memang butuh kompetisi. Kalau kita tidak punya kompetitor, kita tidak punya pesaing, enak-enak saja kita bekerja. Harus merasa ada siapa pesaing kita, siapa yang harus kita saingi, siapa kompetitor kita, harus ngerti itu. Coba kita lihat tahun-tahun berapa? 75 BRI ini bank kita bank kita seperti ini. Jam 1 tutup. Saya ingat, saya masih SMP itu kalau disuruh ngambil uang ke bank, ya kan? Setengah 2, kadang jam 2 tuh sudah jam 1, kalau nggak jam 1, jam setengah 2, jam 2 pasti tutup. Begitu kelas sudah tutup, pulang sekolah suruh ngambil uang 10.000, jangan bayangin jutaan. Saya tahu kalau uangnya saudara-saudara semuanya jutaan. Dulu ngambil uang itu ke bank, tutup. Karena apa? Banknya tidak ada pesaing dulu. Adanya BNI, BRI, bank-bank pemerintah, nggak ada persaingan. Tetapi begitu dibuka persaingan, coba. Sekarang ada, nggak tahu ada berapa bank sekarang. Berapa bank dari bank sekarang ada berapa? Berapa? 120 bank pemerintah maupun bank swasta. Kalau Pak Menteri Pak Perekonomian apa? Begitu dibuka, lah ada persaingan berbenah-benah. Sekarang coba tanya pegawai bank BRI, BNI, Bank Mandiri, jam 10, jam 11 malam baru pulang. Jam 10, jam 11 baru pulang, benar. Coba cek. Karena apa? Persaingan
Tapi dengan adanya pesaing seperti itu, banknya sekarang coba lihat, ada ATM yang bagus, yang melayani juga bagus, jam 4 jam 5 masih buka, dan yang paling penting untuk negara, bank pemerintah bisa bersaing dengan bank swasta. Keuntungan BRI tahun kemarin 2015 24 triliun. Bank Mandiri bisa berapa 18 triliun, gede banget, nggak kalah dengan swasta. Karena apa? Diberikan pesaing. Coba kalau jam kayak dulu, masih kayak dulu jam 1 tutup, jam 1 pegawainya udah pulang, yang swastanya sampai malam, kalah atau menang? Pasti kalah. Coba kita lihat yang lain. Pertamina tahun 70, tahun 75, tahun 80 sendirian jualan yang namanya BBM itu sendirian. Coba lihat SPBU kita umum, pegawainya juga tidak rapi, tidak pakai seragam, kadang-kadang melayani juga seenaknya waktu mau cari bensin itu. Ya kan? Begitu diberi pesaing, ada Shell masuk, Shell apalagi Petronas, ada Total masuk, langsung semuanya ngecat, jadi bagus semuanya. Benar tidak? Karena diberi pesaing, pelayanan bagus, seragamnya bagus, malam juga terang benderang. Dulu kalau malam udah, aduh, ingat tidak kalau 75-an? Belum lahir, Pak. Lahir, Pak. Kira-kira itu artinya apa? Memang kita ini hidup itu perlu bersaing, perlu diberikan sama, dan perusahaan juga sama, saingan pasti. Sama juga dengan Garuda dulu. Garuda sebelum tahun 80 juga sama, sendirian. Sama Merpati aja, milik pemerintah semuanya. Sekarang begitu dibuka ada 70 airline, udah. Seragamnya bagus, pelayanannya sekarang masuk 7 terbaik di dunia. Garuda ini apa? Karena ada pesaing, ada 70 airline sekarang bersaing. Inilah yang sekarang ingin kita hadirkan di negara kita, persaingan. Jangan saking monopoli, monopoli itu masih kita tidur. Tapi begitu disaingkan, nanti akan banyak sekali. Dan kita harapkan dengan adanya persaingan itu juga lapangan pekerjaan juga akan semakin banyak. Karena orang sering berpikir, waduh ini asing masuk, investasi asing masuk, itu betul-betul memberikan pelajaran yang banyak pada kita. Bagaimana mengelola misalnya pompa bensin, bagaimana mengelola bank, bagaimana mengelola pabrik, bagaimana mengelola industri. Kita menjadi juga bisa belajar. Apapun manajemen mereka jauh lebih baik. Tapi kita ini, orang kita ini belajar juga cepat banget. Orang kita ini pintar-pintar, belajarnya cepat-cepat. Seperti tadi saya sampaikan, perbankan, Pertamina, pesawat, cepat sekali. Pemerintah harus seperti apa? Pemerintahnya harus menyiapkan yang diperlukan, yang diperlukan oleh industri, yang diperlukan oleh investasi. Dulu kita konsentrasi hanya di Jawa, infrastruktur selalu di Jawa. Sekarang kita sebar, tidak Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Semuanya harus merata. Dan ini sudah kita mulai. Misalnya jalan tol,
Coba jalan tol. Wih. Ini yang tol Trans Sumatera. Sudah dimulai di Lampung, di Palembang, dan kita harapkan dalam 3 tahun ini sambung dan naik lagi nanti tentu saja sampai ke Aceh. Kemudian juga di timur juga sama, sudah kita mulai untuk kereta apinya, misalnya di Sulawesi tahun yang lalu sudah dimulai jalur kereta api untuk Sulawesi. Supaya apa? Supaya kalian merata. Bukan hanya di Jawa terus. Karena di luar Jawa juga memerlukan infrastruktur seperti itu. Ini selesainya kapan? Kalau tanya ke saya. Yang paling penting buat saya, setiap bangunan dimulai dulu. Eksekusi diputuskan dan dimulai. Kalau sudah mulai, tinggal dikejar-kejar. Ayo rampung. Ya enggak? Balik. Memang seperti itu. Kalau tidak akan kita mulai. Ini perencanaan ini ada yang kayak tol Trans Sumatera sudah 3 bulan tahun. Ini juga sudah perencanaan sudah 2 bulan tahun. Tapi tidak segera diputuskan. Wacana. Menurut saya diputuskan. Eksekusi dimulai dan terus saya cek, saya kontrol terus, saya cek terus. Enggak. Sehingga kalau saudara lihat saya kesana, saya kesini, itu kontrol pekerjaan. Dan selesai belum masalahnya apa, problemnya apa, sampaikan ke saya. Kalau ada masalah, saya pemeriksaan tanah, saya telepon Menteri Pertanahan, gimana ini? Pembebasan lama sekali. Nah, cek lagi kok belum apa-apa, kok belum dikerjakan, ganti. Mantap. Jadi copot toh. Itu. Hit, cekel. Seperti drilling time. Cekelnya Pak Presiden. Di Tanjung Priok. Aduh. Saya beri. Terus bandingkan untuk bongkar muat di Tanjung Priok. Masa di Singapura hanya sehari selesai. Malaysia 2 hari masa selesai. Kita 7 hari. Tahun ngapain? Malah saya nggak tahu Korea itu juga hanya sehari. Setengah hari. Hari-hari. Saya dulu mintanya udahlah jangan 7 di bawah 5. Saya tunggu 6 bulan enggak bergerak sama sekali. Copot. Kerja kan pakai target. Sekarang udah turun di berapa? 3 hari. Udah 3 hari sekarang. Itu Pak Menko kan, injek sana, injek sini. Latihan copot sana, copot sini. Ya kalau nggak seperti itu enak dong kerja. Nggak ada target. Ya kan? Enak banget kerja nggak ada target gitu. Coba pelabuhan. Kita ini punya, kita harus tahu semuanya. Kita mempunyai 17.000 pulau. Di dunia nggak ada negara sebesar kita. 17.000 pulau. 2/3 Indonesia itu adalah air.
adalah lautan. Kita harus sadar, ngerti. Sehingga perhatian kita harus ke sana. Kenapa pelabuhan dibangun? Pelabuhan besar dibangun dari barat, tengah, timur. Besar. Setelah itu ada yang sedang lagi, sini, bangun. Setelah itu yang kecil-kecil. Karena itulah konektivitas. Kalau antar pulau nggak terhubung, bagaimana mau persatukan Indonesia? Iya. Ini dalam rangka selain ekonomi, yang lebih penting adalah mempersatukan Indonesia. Nanti konektivitasnya akan seperti ini. Coba yang kecil baru dibangun Kuala Lumpur di barat. Ini baru dibangun. Oh, ini Kuala Lumpur. Baru proses bangunan ini mungkin 40%. Makassar Newport yang juga gede-gede ya, yang gede nanti ada di barat, ada di tengah, ada di timur, kemudian juga di Papua, di Sorong. Tahun ini baru nanti mulai. Kita terlambat membangun. Kita terlambat. Nanti kita coba membangun 5 juta tahun. Target kita menjadi 2018 15 juta per tahun. Targetnya kita mau memberi target memang tinggi-tinggi. Kalau nggak itu nggak apa. Iya kan? Memang harus seperti itu. Dan juga lihat yang kecil, yang Basion, yang kemarin NTT, memang sebagian ada yang kecil, banyak yang sudah selesai, yang besar masih dalam proses semuanya. Kemudian yang airport, yang terpilih, yang di Benar Meriah. Yang baru. Ini jauh yang terpilih. Ada. Masih proses semuanya yang di mana yang terpilih? Yang di Benar Meriah, ya Pak. Kabupaten di Aceh bagian tengah. Landingnya, terminalnya kita selesaikan supaya apa sih? Sudah di Wamena juga, Pak Wamena ya. Bahwa Wamena jadi di Aceh jadi artinya apa? Orang Aceh di Wamena bisa terbang ke orang Papua di Wamena bisa terbang langsung ke Aceh. Orang Aceh bisa langsung terbang bisa ke timur Wamena. Kira-kira arahnya ke sana. Inilah yang akan mempersatukan kita. Kalau kita bisa saling kunjung seperti itu, kita punya saudara di Aceh, kita punya saudara di Papua, kita punya saudara di Kalimantan, kita punya saudara di Sulawesi, di NTT, di NTB. Inilah yang ingin kita koneksikan, kita hubungkan agar disambung. Kemudian juga sekarang kita memang mulai bangun yang di desa, di pinggiran maupun di perbatasan. Dimulai perbatasan dengan Malaysia, Kalimantan, mulai perbatasan yang di NTT dengan Timur, mulai Timor Leste, dimulai perbatasan Papua dengan Papua Nugini, dimulai. Ini yang dengan perbatasan dengan Malaysia memang masih belum rampung, tetapi dimulai. Kalau tidak cepat, saya pergi ke Matawai di NTT. Saya lihat gedungnya besar, jalannya saya lihat meskipun tidak lebar tapi bagus. Saya lihat di tempat kita. Saya nggak berani ngomong. Langsung saya sampaikan
gedung, bukan gedung, bangunan-bangunan kita ini diruntuhkan. Ganti, saya beri target setahun harus selesai dan lebih bagus saja di sana. Ini yang di Antikong juga sama. Antikong lebar jalan hanya 45 meter. Kemudian bangunan untuk pemeriksaan ini ada yang penasaran nggak? Saya bandingkan dengan yang di sebelah sana juga ada jalannya ini, gedungnya tinggi. Saya beri waktu ini seminggu dulu dan akhir tahun ini saya sudah sampaikan, akhir tahun ini bisa sampai ke sana bulan Desember. Saya minta akhir tahun depan saya lihat dari selesai. Caranya gimana? Saya mau tahu. Jalannya sudah 20 meter, 20 lebih gede dari mereka yang jelas. Udah, dan ini teruskan masalah kebanggaan. Iya kan? Negara besar, kita ini bangsa besar, tapi kita tidak pernah merasa kita ini besar. Harus punya kebanggaan bahwa kita ini besar. Tepuk sebelah tangan. Karena kita juga punya kok. Kalau kita nggak punya, kita punya dan kita mau punya kemampuan. Itu nggak pernah kita berikan pada dia. Nantilah saya nanti saya sudah punya fotonya ini loh yang Nentito, ini yang Muatawai, ini loh yang di Papua. Kan saya tunjukkan kalau kesini lagi. Meskipun tidak seluruhnya kita kayak ini yang gede seperti ini yang 20 kilo. Orang di sana kalau masuk, punya 20 kilo. Ya ini kan masalah persepsi kan. Begitu dia masuk kota kecil, desa kecil, menyempit jadi diremehin kita nanti. Ya enggak? Begitu dia sedang seperti itu masuk ke kita gede banget ke Indonesia. Itu yang ini yang akan kita gara-gara yang membanggakan. Iya enggak? Setelah infrastruktur ini selesai, kita akan masuk ke yang namanya industri. Artinya apa? Ada lapangan kerja yang baru yang ingin kita ciptakan. Tanpa infrastruktur ini jangan bermimpi kita bisa menciptakan industri, menciptakan manufacturing, menciptakan pabrik-pabrik bagaimana mungkin. Statusnya ke sana. Kalau industri sudah berjalan masuk ke step berikutnya di sektor jasa. Statusnya, tapi semuanya harus dipercepat dan semuanya harus dipercepat. Kalau tidak, ini petanya kita juga ada. Di mana ada alumina, di mana nanti ada untuk palm oil, di mana yang untuk besi baja, di mana yang untuk rotan, di mana yang untuk logistik, di mana yang untuk mebel, di mana yang dipakai untuk agro. Peta-peta itu sudah. Tapi untuk melaksanakan itu tadi butuh kesiapan infrastruktur terlebih dahulu. Inilah yang terus saya sampaikan bahwa percepatan ini diperlukan. Bahwa orang bekerja terus kerja, supaya targetnya terpenuhi.
Kalau tidak, ya kita akan seperti ini terus. Dan tahu-tahu negara yang lain sudah melampaui kita, yang dulunya di bawah kita Sulawesi. menjadi sudah di atas kita. Ini yang kita lakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini sebagai sebuah gambaran bahwa ke depan kita ingin harapan-harapan yang tadi kita sampaikan itu betul-betul targetnya bisa terpenuhi sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi juga lebih baik, tetapi juga bukan hanya pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataannya juga ada di semua pulau. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita mulai sesi tanya jawab dari audiens. Berapa banyak yang ingin bertanya? Oke, kita mulai dari sebelah sini dulu bertanya. Silakan. Ibu Rosi mau bertanya. Kemudian dari mana? Waalaikumsalam. Saya Sinta Pak dari kebetulan di sini sekolah sebelumnya selamat datang ke Solo dan selamat kemarin khusus pertamanya sih. Apa sih hit? Saya bisa ngomong bertanya beberapa pertanyaan yang simpel saja, tapi 3 pertanyaan. Yang pertama ini terkait dengan Indonesia ya, akhir-akhir ini di media kan banyak sekali berita-berita update tentang Indonesia, misalnya kasus tentang Yun misalnya, lalu kemudian teman-teman korban industri semen yang menyumbang, kemudian belum masalah teman-teman di sini mungkin juga tentang pengangguran teman-teman di sini nanti yang sekolah di sini belum tahu juga sekolah di Indonesia mau ngapain juga ya. Ada beberapa yang tentang juga. Kemudian teman-teman pekerja di sini juga mungkin banyak sekali persoalannya baru sampai negara di Seoul, kemudian negara yang lain. Nah pertanyaan saya adalah sebagai presiden kira-kira kalau ranking 1 sampai 5 persoalan Indonesia yang paling rumit menurut Bapak sebagai presiden sama permasalahan yang kira-kira yang sudah ada gambaran dan solusinya kira apa 1 sampai 5. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah jadi presiden Indonesia yang berapa? Pertanyaan yang ketiga, maaf boleh nggak Pak saya selfie sama Bapak? Kesalahan mahasiswa SD masuk sanksinya lebih banyak gitu Pak. Silakan Pak Jokowi yang mau dijawab dulu. Silakan Bapak mau dijawab. Oke, silakan bertanya dulu nama kemudian juga dari mana. Nama aku dari langsung aja Pak pertanyaan saya. Ini kan kita semua terkait di sini, justru kalau pulang otomatis membawa uang yang sangat banyak sekali. Itu kan. Kalau pertanyaan saya itu, kita nanti setelah sampai di Indonesia itu mau usaha apa, terutama karena kalau itu tidak diwadahi dengan ilmu, kita otomatis nanti besok akan kembali ke sini lagi karena uangnya habis di Indonesia. Karena saya juga 2 kali ke sini Pak, karena Ngalamin yang keduanya saya bangga Pak jadi warga negara Indonesia karena negara kita sangat maju Pak. Di negara Eropa itu Pak. Kita sudah diajarkan sama orang tua itu dari bulan-bulan. Terima kasih Pak. Pak, kita ambil 2 dulu, tapi saya ke sebelah sana ambil 2 lagi. Sebelah sana lagi? Hotel Pak. Masnya. Saya tahu dia mau bertanya tentang apa Pak, silakan. Singkat ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudin Mahmud Betai, Wahyu asli Karawang. Tadi sempat
diulas pertanyaan saya sama mbaknya, cuman saya karena ini belum Pak Jokowi sudah ada. Kita di sini, saya dari pekerja mewakili mungkin dari komunitas Muslim Indonesia. Yang intinya dari setiap pekerja kalau ada keluhan di saat kita kena musibah, di saat kita kena musibah itu kadang ya mohon maaf terus juga bahwa penanganan dari dalam arti kedutaan juga agak lambat, apalagi kasus-kasus yang meninggal dunia itu kadang kita susah, harus mengumpulin uang dulu buat bantu teman-teman, ya apa buat bantu teman yang meninggal itu, sehingga setelah baru kumpul uang baru diproses kepulangannya. Mending kalau bosnya baik Pak, kalau enggak bisa seminggu ditahan di sini mayatnya Pak. Nah terus untuk yang selanjutnya kita asuransi Pak. Kita asuransi sebelum berangkat, yakin teman-teman pekerja di sini semua diminta untuk asuransi. Betul. Pertanyaan saya, kemana kan uang asuransi itu Pak? Mungkin kan jumlahnya agak sedikit Pak. Nah terus menindaklanjuti dari kena yang musibah tadi, kadang kita semua yang catat Pak, musibah catat tangan potong apa dan sebagainya, itu dari asuransi itu ada nggak sih buat teman-teman yang kena musibah itu? Soalnya dari berita yang sampai sekarang saya dapat, mereka yang pulang ya dengan kesadarannya itu tanpa ada sedikit pun dari pemerintah. Tentang persaingan tadi, Bapak, kalau saya lebih menyoroti persaingan di dunia pendidikan Pak. Saya harap untuk pembukaan universitas yang intinya membuka program-program baru, tolonglah disaring lagi agar korbannya kayak saya Pak, S1 jadi PKI di sini. Terima kasih. Tidak pertanyaan dulu? Satu lagi? Oke. Kita ambil yang tengah Bu. Dari Mix Merit dong. Lewat. Nah, ketua kami ini orang takon dene. Cuekin. Selamat datang Pak Jokowi Bisul. Saya dari Jawa Tengah dari Jakarta. Bapak, saya ingin bertanya singkat saja. Jika ada 1000 anak, dari salah satu 1000 anak itu memiliki berlian di kepalanya, apa yang akan Bapak lakukan? Dan jika negara lain ingin mengambil itu anak, apa yang akan Bapak lakukan? Terima kasih. Satu lagi. Satu lagi. Yang perempuan. Saya dari Jawa Timur. Saya Luciana, Jawa Timur. Saya di sini nikah sama orang tua selama 13 tahun. Saya ingin bertanya kepada Bapak Jokowi masalah anak kami yang punya masalah di Korea. Anak-anak yang punya masalah berat, masalah kecelakaan, kena hukuman penjara, masalah ada denda itu, kalau kita itu sama shelter, sama pengacara, kadang-kadang diangkat, kadang-kadang enggak. Kalau diundang suruh disuruh datang, kadang-kadang nggak datang, kita pun kadang-kadang semakin gitu Pak. Saya ini di masa saya di Facebook Jongsan sebagai penerjemah atau polisinya itu sering bantu, tapi banyak pengelola PKI yang masalahnya sama gitu Pak. Jadinya saya inginnya ketegasannya pegang shelter pengacara itu gimana gitu Pak. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di Korea. Dan perkenalkan nama saya Rosi, saya dari Depok. Saya adalah mixed married. Kami menikah dengan orang Korea bukan karena pilihan Pak, tapi karena nasib. Dan karena nasib itulah kami harus tinggal di luar negeri. Dan yang membuat kami sedih ketika kami berjodoh dengan warga asing, kami tidak bisa memiliki properti di Indonesia Pak. Jadi ketika saya mau beli sejengkal tanah itu ditanya soalnya orang asing, oh tidak bisa. Gitu. Jadi saya harus meminjam nama orang lain. Selain itu juga kami meminta kepada Bapak supaya kami diberi kesempatan untuk memiliki dui warga negara. Dan kita sampaikan bahwa sebenarnya pemerintah Korea sudah memberikan kesempatan tersebut, hanya saja pemerintah Indonesia yang belum membuka kesempatan tersebut Pak. Terus yang terakhir Pak, kami juga di sini memiliki anak. Saat ini juga kami mengenalkan budaya bahasa Indonesia dan juga seni Indonesia. Jadi saya minta kepada Bapak untuk memerintahkan KBRI di seluruh dunia untuk memberikan fasilitas kepada mereka belajar seni, budaya, dan bahasa Indonesia seperti yang sudah dilakukan. Ya, saya rasa kalau seluruh dubes di seluruh dunia ini sifatnya seperti Bapak John, kami yakin seluruh anak Indonesia yang tinggal di luar negeri tidak akan tidak tahu bahwa rasanya sambal terasi dan nasi liwet Solo. Ini Pak dari saya, dan satu lagi ada pesan dari teman-teman yang di Daegu. Bapak pernah membuat acara di wilayah Busan dan yang kedua adalah di Seoul. Mereka yang dari Daegu sedang melihat di TV. Mereka menanyakan soal tolong disampaikan ke Bapak bahwa untuk next time-nya tolong dibuat di wilayah Daegu. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada yang sebagian saja Pak, ada yang akan dijawab oleh Bu Menteri Luar Negeri, ada yang dijawab oleh Menteri atau Staf Kepresidenan yang karena banyak yang teknis, sehingga yang jawab juga harus yang betul-betul menjadi teknis. Tadi yang pertama bertanya kepada Cinta tadi. Yang minta selfie. Persoalan apa yang paling rumit? Yang pertama, korupsi. Kok tepuk tangan? Jangan ditepuk tangan nih dong. Korupsi. Pertama korupsi. Yang kedua, menyiapkan lapangan kerja. Karena pengangguran di Indonesia meskipun dibanding negara yang lain, Eropa sekarang di atas 25%, 30%. Kita memang 5,6, tetapi 5,6 itu kalau dikalikan 200 berapa? 252 juta juga angka yang tidak kecil. Pengangguran kita ada berapa? 7,6 juta, persentasenya 5,6. Bukan angka sedikit. Ini yang kedua. Yang ketiga, menyelesaikan kesenjangan yang kaya dan yang miskin. Ada gap, dan Gini rasio kita sekarang ini sudah cukup besar, 0,4 puluhan, yang juga harus diturunkan.
tiga hal besar ini yang akan menjadi konsentrasi kita untuk kita selesaikan. Kalau mau tambah, 2 lagi tadi yang sudah saya ceritakan, juga kesenjangan wilayah. Artinya harus ada pemerataan. Kalau di sini bangun jalan, di sini jalan. Kalau di sini ada airport, di sini juga ada airport. Yang kelima, tentu saja kita ingin pertumbuhan ekonomi kita lebih meningkat lagi. Tetapi persoalan sekarang adalah semua negara hampir pertumbuhannya turun. Tapi saya meyakini apabila tantangan-tantangan yang kita hadapi tadi bisa kita selesaikan satu persatu, insya Allah pertumbuhan ekonomi kita akan merangkak naik. Jadi Presiden enak enggak? Halo. Enak Pak. Ini pertanyaan lagi sulit. habis. 3 menit lagi ya. Jawab. Iya. Tadi klik. Sehingga nggak akan Tadi bisa. muncul. Bukan. Yang saya beri nanti saya beri. Apa? Secara langsung terakhir. Nanti lagi. Kalau ada waktu. Diapain? Nanti yang berkaitan dengan penanganan musibah nanti biar Bu Menlu atau Pak Dubes yang menjawab, ini juga lapangannya dari situ. Tapi kita ingin semua yang berkaitan dengan warga negara kita diselesaikan, kita selesaikan. Baik misalnya seperti kemarin dengan gerakan Afrika di Filipina, yang 4 yang 10, kemudian yang kedua yang 4. Karena apa? Kita juga harus tahu ya, bahwa dari situ kayak ada Malaysia ada dan dan kita tahu yang dari negara lain ada yang di eksekusi dipotong gitu. Kita yang 10, ya kan? 10 bisa dibebaskan kok rame. Saya dengar mana sih? Jam 30. Nggak ngerti saya. Lalu baik. Apa mudah membebaskan seperti itu? Sangat sulit. Medannya sangat sulit. Di pulaunya juga dikepung oleh tentara Filipina. Ya enggak? Dan yang ingin membantu kita itu memang kemarin ada beberapa grup, Pak. Ini saya punya Nanti saya hubungan nyalakan dengan lagi, nanti saya nyalakan lagi. saya punya jalur kita membantu. Lu boleh saja silakan dengan catatan di bawah koordinasi Bu Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI. Jawaban saya itu silakan. Ada yang datang lagi, Pak, saya punya jalur Pak khusus bisa cepat. Ya silakan. Tapi ingat, dua-duanya saya sampaikan. Yang datang lagi juga, Pak saya punya teman, ya silakan untuk negara, kenapa tidak? Dengan catatan satu tadi, yang kedua jangan minta uang ke pemerintah. Iya dong. Nanti bisa Pak, ini Pak harus bayar. Enggak. Kalau enggak ya silakan. Begitu dilepaskan rame. Iya enggak?
Coba baca sosial media ramenya kayak gitu komentarnya. Kalau saya baca sebenarnya komentar-komentar itu. Geleng-geleng saya dengar. Kenapa? Mestinya di situ kan semuanya alhamdulillah. Mestinya kita jalurnya di mana nanti harus jalan kapan-kapan. Nanti nambahi rame lagi nanti. Dan untuk asuransi tadi nanti biar di Pak Tata nanti biar cerita mengenai ini. Kita juga ingin menyiapkan sebuah sistem yang terus kita godok baik untuk kita putuskan. Apa tadi? Tadi yang kedua ini tadi juga kalau pulang tadi ya, nah, nanti biar Pak Tete juga yang menjawab tadi. Karena memang kita ini baru menyiapkan sebuah perencanaan yang belum matang, jadi saya belum putuskan, saya tidak bisa cerita, tapi untuk mungkin sedikit informasi nanti biar Pak Tete yang menyampaikan. Ya. Tadi yang keempat, siapa tadi? Reza tadi, yang berlian-lian tadi ya. Ya itu memang harusnya tidak ditanyakan. Karena apapun, kalau ada anak yang sangat pandai, ya tentu saja jangan negara lain yang mendapatkan manfaat. Mestinya negara kita, ya kan? Tetapi memang kalau membandingkan income di sini memang berbeda. Misalnya negara yang lain bisa diberikan sebuah karpet merah dengan gaji yang sangat tinggi. Di negara kita mungkin belum, karena memang nggak bisa membandingkan seperti itu, nggak bisa. Belum bisa. Tetapi pada suatu titik apabila negara kita income per kapitanya sudah tinggi, itu akan berbeda lagi. Karena persoalan sekarang terlalu banyak yang harus kita selesaikan, tidak bisa kita satu persatu kita harus. Tetapi yang jelas kita akan sangat menghargai sekali apabila ada anak pandai yang kita punyai itu tidak diambil, tidak dimakan oleh negara-negara yang lain. Saya tahu banyak sekali. Saya kemarin kaget waktu ke Silicon Valley di Amerika. Ke Facebook ada berapa kemarin? Mungkin hampir 20-an. Ke Twitter juga ada berapa 7 orang. Ke Plug and Play juga ada juga berapa orang, 5 orang. Yang saya ngerti mereka ini pinter-pinter. Tapi memang di Indonesia masalah digital ekonomi itu belum, potensinya ada, tapi ekosistemnya belum terbentuk. Dalam 5 tahun ke depan itu ada potensi kurang lebih 130 miliar US. Artinya kurang lebih 2 ribuan triliun. Hampir 2 ribuan triliun, gede banget, tapi potensi itu belum bisa kita angkat karena ekosistemnya belum terbentuk. Yang berkaitan dengan developersnya, dengan teknopreneurnya, moda ventura yang untuk mendukung itu, ini yang baru kita siap-siapkan. Jadi kalau ada yang kemarin juga pertanyaannya sama waktu kita ke Amerika juga sama. Ya kalau di tempat kita sudah siap, ya, pertanyaan tidak akan muncul. Tetapi siapakah yang harus menyiapkan? Bukan hanya pemerintah saja, tidak mungkin pemerintah itu sendiri. Tidak mungkin. Ya semuanya harus, ya
misalnya yang jago-jago mengenai IT juga harus ada, yang berkaitan dengan finance untuk moda ventura juga harus ada. Kan ini menyangkut sebuah ekosistem yang banyak sekali. Pemerintah itu apa sih sebetulnya? Menyiapkan aturan, menyiapkan regulasi, fungsinya ya itu saja. Sehingga sekarang ini yang kita kejar bagaimana agar pemerintah ini tidak berbelit-belit. Pemerintah ini menyederhanakan semua perizinan, sehingga muncul paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan. Untuk apa? Agar semuanya dari simpel, agar semuanya lebih sederhana, sehingga nanti ada industri yang terbentuk, kita muncul dengan sendirinya. Ngurusi izin aja juga sampai. Saya ingin sampaikan, ngurusi izin pembangkit listrik sekarang hampir semua provinsi masih diatur. Ya, saya terus terang saja tidak akan tutup-tutupi hal yang belum baik. Izin sampai berapa? Orang yang mau membangun investor mengeluh semuanya dan ngomong ke saya 2 tahun, ada datang lagi 4 tahun belum selesai, ada yang ngomong lagi 6 tahun belum selesai. Izinnya saja 6 tahun gimana? Bangunnya kapan? Ada 59 izin yang harus dia pegang kalau untuk ngurus itu. Sudah kita potong jadi berapa? 22 ya? 25, jadi 25 izin dari 59 jadi 25 izin potong, tetapi juga masih 250 hari, hampir setahun juga. Kelamaan. Urusan izin saya minta jam, jangan tahun. Apalagi bulan, sudah. Itu Pak Franky, Kepala BKPM bagian investasi juga. Ngurus izin di situ dulu bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, bisa setahun ngurus izin. Kita minta dipercepat. Ya Pak, kita siapin bisa 2 minggu. Dari 6 bulan, 8 bulan bisa 2 minggu. Tidak, saya tidak mau 2 minggu. Tidak mau minggu, tidak mau saya. Hari saya tidak mau, saya tak jam. Bulan Januari ya kemarin. Bulan Januari kemarin hanya bisa. Sekarang ngurus hanya 3 jam untuk 8 izin ya Pak. Ini hanya sebagai contoh bahwa kita itu mampu melakukan kalau mau, kalau niat. Kalau nggak punya niat, punya kemauan ya sampai kapanpun nggak bisa. 3 jam, zaman kayak gini masa masih tulis menulis? Ya enggak? Zaman IT kayak gini nggak bisa. Semuanya harus cepat-cepat, karena udah libas kita dengan negara, kalah kita dengan negara. Udah bisa juga aja mau dicopot. Enggak, akhirnya kan bisa melakukan gitu. Sama di tempat yang lain saya akan minta yang berkaitan dengan perizinan. Itu urusannya adalah urusan jam, enggak? Urusan jam, bukan urusan hari lagi. Memang ini satu persatu, sini selesai pindah, sini selesai pindah. Memang harus dikawal seperti itu. Pekerjaan saya sekarang itu mengawal yang berkaitan dengan pelayanan perizinan. Saya nggak niat pecat Pak. Untuk pelayanan yang berkaitan dengan DKI, baik yang di KPRD maupun mungkin yang di Indonesia, yang di Menakar, semuanya harus dirubah, diganti, diperbaiki. Kalau kita pengen kita menang,
pengen kita memenangkan kompetisi, memenangkan persaingan, semuanya harus berubah, harus benar, harus berbaik, nggak ada yang main. Kemudian nanti yang dari Bu Rosi, nanti biar Bu Menteri yang jawab, karena setiap kita pergi ke Amerika, Jepang, Eropa, pertanyaan ini selalu muncul. Tetapi ingat bahwa itu ada produk undang-undang, dan inilah yang kita siapkan untuk bisa direvisi, sehingga keinginan saat ini bisa terakomodasi. Jadi nanti biar bisa Bu Menteri yang menyampaikan. Silakan Bu Menteri, tadi Pak dan siapa lagi, ada lagi Pak Regi ada juga. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden. Teman-teman yang saya hormati, saya ingin menyampaikan respons dua hal. Pertama adalah mengenai masalah pelayanan pada warga negara Indonesia, dan yang kedua mengenai masalah kewarganegaraan. Pelayanan, teman-teman, saya ingin bercerita bahwa politik luar negeri Indonesia memiliki 4 prioritas, dan salah satu prioritas adalah memproteksi, melindungi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Oleh karena itu, semua kedutaan besar Republik Indonesia di seluruh dunia, mereka pasti memberikan perhatian yang besar terhadap masalah perlindungan warga negara Indonesia. Nah, yang juga harus diperhatikan adalah dalam memberikan perlindungan ini, tentunya ada peraturan-peraturan setempat yang juga harus kita hormati. Karena dimanapun kita memang harus tetap menghormati peraturan yang berlaku di negara ini. Kalau kita lihat jumlah WNI yang ada di luar negeri, jumlahnya cukup banyak. 8 juta WNI yang tinggal di luar negeri. Dan dari Kementerian Luar Negeri, sebagai salah satu bentuk keberpihakan kita, maka di Kementerian Luar Negeri ada satu eselon 1 yang secara khusus menangani mengenai masalah diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, saya bicara banyak dengan Pak Franky, dengan Pak Kepala BKPM mengenai masalah apa yang bisa diberikan oleh pemerintah, diberikan oleh negara kepada diaspora Indonesia. Jadi kita tahu ada satu hal yang belum bisa kita lakukan mengenai masalah pemberian kewarganegaraan pada saat ini, karena sebagaimana yang Bapak Presiden tadi sampaikan, ada produk undang-undang yang harus dibahas bersama dan dibahas oleh semua anak bangsa, katakanlah memberikan masukan dan sebagainya. Nah, sambil menunggu perubahan undang-undang ini dapat dilakukan, paling tidak ada langkah maju yang dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah saya bicara dengan Pak Menkumham. Sebelumnya kalau teman-teman ke Indonesia, visa yang diberikan ini adalah untuk warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga negara asing, maka akan ada revisi peraturan nomor 31 tahun 2013 tentang visa multiple entries yang sebelumnya hanya 1 tahun, maka sekarang akan diberikan 5 tahun bagi ex warga negara Indonesia. Nah, yang urusannya dengan kita berusaha untuk membahas apa yang bisa dilakukan atau kemudahan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk sekali lagi membantu diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Ada kemudahan mendirikan izin usaha, memiliki properti, membuka rekening, memperoleh izin kerja dan sebagainya. Dan nanti ini adalah saya mohon kepada Pak Franky untuk menjelaskan mengenai apa yang dapat diberikan
masalah layanan. Jadi kita akan untuk melayani, sekali lagi untuk melayani dan melindungi warga negara Indonesia. Dan teman-teman pasti tidak percaya apabila semua kasus yang menyangkut WNI itu well monitor oleh Kementerian Luar Negeri. Kemanapun saya pergi, teman-teman saya selalu bawa ini. Masuk laporan dari mana-mana. Karena saya terhubung dengan asosiasi-asosiasi buruh migran Indonesia di seluruh dunia. Jadi teman-temanlah yang memberikan masukan kepada saya. Mungkin beberapa kedutaan belum mengetahui karena tempatnya jauh dan sebagainya. Maka kemudian saya gas ke teman-teman yang ada di KBRI. Ini ada kasus di sini, mohon terus segera dihubungi nomor teleponnya ini dan sebagainya. Itu sampai kepada upaya untuk kejahatan TPP. Jadi saya dibantu banyak sekali oleh teman-teman buruh migran Indonesia untuk memberikan informasi mengenai kasus emergensi terutama yang harus kita bantu segera. Jadi semuanya akan dipermudah dan saya mendengar Pak Dubes sebentar lagi KBRI Seoul akan meluncurkan satu aplikasi yang akan sangat mempermudah teman-teman untuk lapor diri, untuk melakukan pelayanan apapun dan itu akan di-launch oleh Pak Dubes. Jadi teman-teman rest assured we are with you. Terima kasih. Satu kepastian bagi para diaspora yang pertama masih berstatuskan warga negara Indonesia, hanya memiliki paspor, dan tadi ada yang disampaikan kalau mau beli properti misalnya, ya, atau buka rekening atau melakukan investasi. Nah, kami di dalam koordinasi Pak Menko Perekonomian bersama Bu Menko dan Menkumham sedang menyiapkan satu perpres atau nanti PP yang mengatur sebagai berikut. Pertama, bagi yang hanya memiliki paspor akan diakui sebagai KTP. Yang kedua, akan dikeluarkan oleh KBRI yang disebut dengan kartu diaspora akan diaku sebagai NPWP karena membeli properti, membeli tanah atau membeli rumah di Indonesia memang dipersyaratkan tadi harus memiliki KTP dan NPWP. Nah, karena itu kita sedang melakukan koordinasi dalam proses persiapan revisi atau pembuatan PP atau peraturan presiden baru. Sekitar 4 bulan. Itu baru yang pertama. Jadi itu mereka yang Korea status masih adalah warga negara Indonesia. Nah, yang kedua adalah tadi Pak Bu Menko menyampaikan mengenai ex warga negara Indonesia. Ya. Kita juga akan memperlakukan yang sama dengan kartu diaspora, kemudian dapat diperlakukan sebagai KTP dan juga NPWP. Nah, yang terpenting adalah di dalam melakukan aktivitas investasi atau pendirian usaha tetap diperlakukan sebagai pemilik modal dalam, tidak diperlakukan sebagai PMA. Ya, artinya dengan segala fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Untuk ex WNI, ya
tadi ada ahli dari farmasi. Kalau bekerja di Indonesia tidak diperlukan sebagai tenaga kerja asing, jadi tidak perlu ada kita. Nah, ini proses yang tentunya akan lebih memudahkan warga negara Indonesia atau ex warga negara Indonesia untuk bisa tetap memberikan kontribusi pada pembangunan di Indonesia. Yang ketiga adalah kami sedang memikirkan sampai generasi berapa. Jadi yang ex itu kan ada yang karena karena neneknya atau karena ini. Jadi kita sedang mempertimbangkan sampai generasi berapa. Saat ini pada satu generasi saja. Terima kasih Pak. 4 bulan. Akhirnya bikin lega. Tadi saya mendapatkan sedikit Dulu kan kurus waktu di ICW. Sekarang ada 3 yang sedang dilakukan dari pembangunan infrastruktur. Kita melakukan juga program-program regulasi untuk memberi kemudahan investasi dan pelayanan. Dan ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia. Kita harus bisa masuk kepada pasar tenaga kerja yang terbuka di dalam masyarakat ekonomi Asia sekarang. Jadi jangan bersedih kalau kita berada di luar negeri. Justru kita harus rebut pasar tenaga kerja kita di luar negeri. Dan karena itu, untuk dari tenaga kerja kita di luar negeri. Nah, memang sekarang ini PKI ini selalu ada 3 masalah. Ya, pada saat mau pergi selalu meninggalkan betah. Ya, karena mengurus segala macam itu biayanya panjang, tidak transparan dan lain sebagainya. Dan kedua, ketika bekerja harus dilindungi. Ya, bekerja di luar negeri harus dilindungi. Sehingga KBRI saya kira penting punya lawyer ahli hukum perburuhan seperti Korea ini ada Pak, sehingga KBRI bisa melindungi. Dan ketiga, ketika pulang, nah, harus punya modal untuk memulai usaha baru. Nah, kemarin Bapak Presiden punya gagasan, sedang kami dorong gagasan itu. Ini kan kalau diperkirakan ada sekitar 3 juta tenaga kerja kita di luar negeri. Katakan saja ada $100 setiap bulan, ya, yang bisa dikelola. Kurang perlu yang tadi. Jadi datanya kan yang resmi itu ada 3 juta tenaga kerja kita di luar negeri. Katakan saja $100 per bulan. Kalau itu dikelola berarti ada $300 juta per bulan. Ya. Dan kalau ini dikelola ya, dengan manajemen investasi yang benar, sehingga sebenarnya dana ini kalau para TKI itu pulang itu bisa punya modal awal memulai usaha baru. Bisa dipakai untuk membangun desanya, katakanlah membangun mikrohidro atau listrik kan mahal, bisa dipakai membangun apa, solar, tenaga surya. Sahamnya bisa dibeli gitu oleh para pekerja ketika pulang. Dan yang paling pokok dari sistem pengelolaan ini harus aman, uang PKI itu harus aman dan harus bisa menyekolahkan anak. Karena kalau tidak sekolah tidak akan ada perubahan vertikal secara sosial. Nah, ini yang penting untuk memutus kemiskinan dan lain sebagainya.
Jadi kira-kira itu yang sekarang memang sedang kami dorong, sedang diuji di lapangan, dan kami sedang survei ke daerah-daerah PKI di desa-desa, di Wonosobo, Pakubumi, nanti kita akan komunikasikan. Intinya nanti kalau pulang kalau berangkat tidak meninggalkan utang, ya, yang banyak. Ketika bekerja harus terlindungi. Ketika pulang punya modal usaha untuk memulai hidup lebih baik tidak bisa. Kira-kira. Menjanjikan 4 bulan nanti melihat saya yakin Bapak Franky yang menyiapkan regulasinya setelah kita harapkan nanti betul-betul 4 bulan sudah sampai di meja saya tidak tanda tangan. Bagian presidennya tanda tangan tanpa mendukung kecepatan di kementerian, di lembaga yang ada. Jelas kalau nanti yang namanya kartu diaspora bisa dianggap sebagai KTP atau juga paspornya, artinya bisa beli properti apapun atau investasi apapun di Indonesia. Kemudian tadi dari Pak Teten tadi yang masih dalam penggodokan, misalnya $100 tadi betul-betul bisa ditabung oleh saudara-saudara semuanya. Ini uang yang bukan kecil, bisa diambil lagi untuk investasi, baik investasi di kampung atau di kota Bapak Ibu semuanya. Oleh siapa itu Bapak Ibu sendiri, tapi mestinya kalau itu bisa gabungan lebih baik. Misalnya, saya misalkan barang-barang dari Sukabumi ada berapa, misalnya ada 1.000 gabungan kali 100 kali sekian tahun misalnya, katakan 5 tahun, sudah berapa? Uang yang tidak kecil, uang gede banget. Bisa diinvestasikan tadi oleh Pak tadi misalnya untuk investasi listrik mikro hidro di kabupaten itu. Terus kita dapat income dari situ. 6 bulanan karena berjualan listrik ini dijual ke PLN, ya kan? Ada Pak, income bulanan atau investasi yang lain yang dikerjakan bersama-sama, tidak mungkin ini sendirian tidak mungkin. Investasi itu banyak, tapi memang skopnya banyak. Sedang ada di misalnya investasi di bidang peternakan. Kenapa tidak? Indonesia ini sekarang masih kurang daging, jutaan kilo, jutaan. Kalau bisa bareng-bareng misalnya 1.000 dari kita ini 1.000 gabung dengan bareng-bareng membuat peternakan dalam skala yang besar, nah itu banyak jadi. Kalau satu-satu tidak akan mungkin. Harus gabungan. Ini yang mau akan dikonsep oleh Pak Dr. Masuki tadi. Apa sebetulnya bisa diinvestasikan di kota, di kabupaten, dan di kampung kita. Atau mungkin misalnya nanam, nanti pemerintah yang menyiapkan nanam ini yang namanya jambu saja kita itu masih impor. Jambu buah apa? Kan banget kan gitu. Kita impor jambu, lucu banget. Nah, banyak pabrik jambu, pabrik apa itu jus kekurangan jambu, lucu. Pemerintah menyiapkan beberapa hektar siapin tanami jambu saja sudah. Belum yang namanya tepung kasava.
kita juga masih impor ayam singkong. Harus jumlahnya banyak karena yang ingin menyerap itu jumlahnya gede-gede semuanya. Gak mungkin sendiri-sendiri, gak mungkin seperti itu. Misalnya punya 100 juta digabung katakan 1000, berapa 1000 kali 1 juta? 100 miliar, iya kan? Benar? Kan gede banget. Iya enggak? Memang harus seperti itu, tidak mungkin sendirian, tidak mungkin. Atau mau nanam jagung itu kan butuh 27 juta, 7 juta ton, masih kurang Indonesia, masih kurang. Tapi siapa yang berinvestasi ke sana? Ya kecil-kecil aja, ya sulit, jualnya juga sulit, namanya juga kesulitan, harus jumlah yang besar ini gabung baru itu yang direncanakan konsep oleh Pak Tata jadi seperti itu. Misalnya Sukabumi bareng-bareng bro, ada lagi ini dari Lampung bareng-bareng bro. Nanti misalnya lainnya nggak ada ya, konsesinya ada di pemerintah, diberikan lahan pemerintah ini betul-betul ditanami. Banyak yang kurang ditanami, yang impor itu banyak sekali. Ya, sekali singkong, jagung yang kurang banyak itu, jambu tadi, semua buah itu hampir kita banyak yang masih impor. Masa Bapak Ibu dan saudara semuanya yang mulai kayak gini tidak bisa. Kalau sudah pengalaman di sini, artinya itu, ya memang kita harus kerja semuanya. Dan kerjanya kerja cepat. Nggak bisa kita kerja hanya kayak dulu biasa-biasa. Tidak, ini era persaingan nggak bisa kita tanpa kerja bersama dan kerja yang cepat dengan produktivitas yang baik, nggak mungkin kita menyelesaikan masa-masa. Saya kira itu sebagai tambahan dari saya. Nanti kalau yang dari Pak Tata konsepnya sudah jadi akan kita share ke Bapak Ibu dan saudara semuanya, kira-kira masukannya apa, tambahannya apa, biar kita lakukan bersama-sama. Tapi bahwa menurut saya bahwa cara-cara ini memang harus kita koordinir betul agar investasi yang nanti sudah dilakukan betul-betul investasi yang memberikan hasil dalam sebuah kurun jangka panjang. Tapi sekali kalau sendiri-sendiri sulit. Pak, saya punya ini harus nggak bisa, harus bareng-bareng. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Presiden, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Bapak Presiden atas waktu dan arahan rencana yang Bapak Presiden kemukakan. Bapak Presiden, saya bisa menunjukkan bukti terima WhatsApp dari beberapa teman, merasa senang sekali dengan arahan Bapak. Sebetulnya ada yang kita mau tanyakan, tapi mohon maaf ya karena sudah maaf, kita ada program-program yang lain untuk Bapak Presiden. Satu saja tambahan Bapak Presiden kalau diizinkan, sekarang ini di Korea kan ada Bank BNI. Nah, Bank BNI ini 2 minggu lalu bersama-sama dengan Pak Gus Mulahir sebenarnya mengadakan pertemuan dengan para pekerja Indonesia. Ada satu kasus sukses di Jawa Tengah, di Jepara, di mana mantan pekerja Indonesia di Korea didanai oleh BNI untuk peternakan anak. Jadi saya kira kesempatan di Indonesia itu banyak kalau niatnya memang baik. Jadi sekali lagi Bapak Presiden dan Ibu Menlu, terima kasih banyak. Kita tepokin dong.
sudah siang malam. Saya ingin juga kita untuk mengirim lagu. Kita akan menyanyi Presiden Joko Widodo dan rombongan untuk tempat acara. Silakan. Thank you, Mas. Ini sampai jam dulu ya. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, nanti sudah ada dari staf KBRI. Pak John, terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu hari Selasa, Pak. Terima kasih, terima kasih. Baru sih, selfie baru sih. Pak Ridwan Kamil. Acaranya udah selesai ya. Nggak tahu namanya siapa.
Oh, Pak Jokowi lihat lagi nih. Sama Mas Albi loh. Inside, inside. Please move inside. Sebentar lagi Pak Jokowi akan lewat. Sebentar lagi Pak Jokowi lewat. Excuse me, move backward. Bong. Back area, thank you. Mundur. Oh, nih. Aduh, aku dari tadi pegang ini tau. Bulan. Please move inside. 이쪽에. Dia di sana tuh, dari sana. Please move inside. Please move inside. 뒤로 좀 밀어. 계속 좀 해줘요, 그쪽에. Mas mundur. Udah mundur. Makanya ini harus Pasnya juga mundur. Nggak boleh maju ini. Please move inside. Bang, tolong ke dalam jangan menyesak-sesakan, Bang. Excuse me, move backward. Mas, yang belakang tolong. Yang di belakang, tolong nggak masuk belakang dikit. 이렇게 좀 뒤로 밀어주세요. 뒤로. 뒤쪽으로 이렇게. Nggak bisa ke belakang. Kalau mau ke belakang sampai ke belakang sana. Iya. 여기 못 지나가신다고. 이야기 좀 해줘요. 네, 했어요. Please move. Please move. Mas, yang di belakang tolong ke belakang dikit biar nggak bisa kesukaan. Geser ke belakang sana. jangan dorong-dorong. jangan dorong-dorong dong. 나가셔야 Oh my 이렇게 God. 나가셔야 되는데. 저기 하고 앉아있지 않습니까? 그러니까 아니 뒤로 좀 나가야 되는데 안 나가요. Thank you. Kasih jalan.
Ah, bukan kitanya ngomong di belakang itu. Di belakangnya maju terus. Iya, di belakang. 뒤로 이렇게 가는 게 낫잖아요. 너무 멋있긴 해, 이게 뒤에. 얘기해서 좀 가주세요. 이렇게 뒤쪽으로. 여기 있으면 못 움직이니까 빨리 말씀하셔가지고 빨리 한마디만 해주세요. 빨리 한마디만 해주세요. 얘기하면은 너네 가요 이래요. 진짜요? 네, 아까 얘기. 한국말 하시는구나. 방금 좀 뒤로 가세요. 네, 뒤로. 네, 뒤쪽으로 이동하세요. 네. 여기 대통령이 못 지나가시니까 뒤쪽으로 좀 이동해주세요. 뒤쪽으로. 아, 저 한국말 하시면서 가만히 계시네. 아. 안 들어요, 뒤에 안 들었는데요. 인도네시아 말 어떻게 똑같아요. 몇 번 했는데요. 뒤에 사진 그만 찍어. 했어요. 사진 그만 찍으라고 얘기해요. 지금 들어가신다. 가시라고 들어. Itu antriannya ke sana tuh. Itu antriannya ke sana tuh. Bukan ke sini. Saya pulang ini nggak bisa. Excuse me. Nggak bisa ini mah kejepit ya. Loh, kan tinggal ke sini bisa kan? Sana, pulang. Boleh. Boleh. Mundur. Ini aku mau ambil payung. Udah datang. Excuse me. Thank you. Yang belakangnya yang Ketahuan sih ngomongnya. dari tadi belakang loh. Lagi siaran. Aku nggak kena dorong aja. Buat teman-teman semuanya, saya Sarah. Kalau ini kena di mbak, merasakan dan aku Dorong-dorong gitu sih. Excuse me. Thank you. Excuse me. 우리 좀 밀어줘요. yang di belakang. 우리 좀 밀어줘요. Ya, yang belakang jangan dorong. Aduh. Ya ampun, demi siaran ini. Tuh, ada Pak Presiden. Mbak, minta tolong mundur lagi. Mundur lagi. Ini didorong terus. Mas, yang belakang minta tolong jangan dorong. Jangan dorong, tetap di tempat, tetap di tempat. Yang di depan nggak ada. Masya Allah. Gila. Oh my god. Itu yang dari situ dorong ke sini terus. Ya mundur lagi, ibu mundur lagi. Kita sudah. Mas, yang belakang jangan dorong. Yang belakang jangan dorong. Gantian. Oh my god, ya Allah. Ayo, lumayan. Yang dari sana ke sini terus. Ibu mundur lagi. Mundur lagi. Mundur lagi. Bapaknya mau sana. Ya. Sorry, nggak bisa. Gini aja. Sini aja deh. Sebelah situ aja. Ibu mundur lagi. Kasih jalan. Mundur lagi dong. 길쳐. Mbak, ini foto Mbak. 지금 좀 밀어. Ada 3 titik di depan Bloro, di depan